Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan-Nya kepada kita di sepanjang malam sampai di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya melalui renungan pagi di pagi hari ini yang dibawakan oleh Gereja Masyiat Penari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Diporo yang ada di kota Surakarta. Dan melalui renungan ini pada saat ini yang berjudul Mengapa Kita Tidak Boleh Menghakimi Orang Lain. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Tuhan melalui renungan pagi untuk mendengarkan firman-Mu dan sabda-Mu, agar itu menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari kerja kami ini. Karena Tuhan memberkati kami, mengutus Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami Bapak, agar kami dapat mengerti arti renungan dan pelajaran ini menjadi di dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita adalah Mengapa Kita Tidak Boleh Menghakimi Orang Lain. Kita sering mungkin secara tidak langsung, kita juga menghakimi orang lain. Kita secara tidak langsung mungkin tidak dengan mengalami kata-kata atau dengan apa. Kita kadang-kadang bisa menghakimi orang lain. Mungkin karena sikap kita, perbuatan kita, atau tingkah laku kita. Kadang-kadang bukan hanya dengan kata-kata kita menghakimi orang lain, tetapi juga dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan pada saat ini kita bisa merenungkan mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Renungan kita pada saat ini adalah bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang lain. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Sangat mudah untuk bersikap munafik, mengkritik orang lain secara tajam, atau tidak adil ketika kita sendiri tidak mampu memenuhi standar moral. Yesus memperingatkan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang terdapat dalam Matius 7 ayat 4 dan 5. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mengeluarkan selumbar itu, tetapi pastikan Anda tidak memiliki balok di mata Anda terlebih dahulu. Dikatakan apa di sini? Kadang-kadang kita ingin mengeluarkan sesuatu atau dari orang lain, atau kita ingin juga menasihati orang lain supaya gini. Padahal di dalam diri kita sendiri ada balok yang menghalangi mata kita. Ataupun juga kadang-kadang kita ingin menghakimi orang lain, tapi kita tidak sadar bahwa di dalam diri kita pun ada sebenarnya yang perlu kita perbaiki. Jadi melalui renungan ini kita bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, membuat peringatan kepada kita agar kita tidak menghakimi orang lain. Dan dikatakan di dalam Matius tadi, Matius 7 ayat 1 dan 2 apa? Agar kita tidak menghakimi orang lain, agar kita juga tidak apa? Tidak dihakimi. Alkitab memerintahkan barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Tetapi siapakah yang engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Kita tidak boleh menghakimi motif orang lain karena hanya Tuhan yang bisa membaca hati. Manusia melihat penampilan luar tetapi Tuhan melihat hati. Dikatakan apa? Manusia melihat penampilan luar tetapi Tuhan melihat hati, yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Kita boleh mencoba menebak motif seseorang, tetapi kemungkinan besar kita salah. Meskipun kita tidak mengetahui isi hati seseorang, kita bisa mengetahui apakah tindakan mereka sesuai dengan kitab suci. Kita tidak tahu mengapa seseorang melakukan sesuatu, tetapi jika itu salah, mungkin dengan roh rendah hati dan tidak menyinggung, kita dapat membantu dan mendorong orang itu serta memimpinnya dengan roh lemah lembut. Pada saat yang sama kita harus menjaga diri sendiri supaya kita jangan dicobai. Sebagaimana tertulis dalam Galatia ayat 6 dan 1. Dikatakan apa? Kita bisa membantu saudara-saudara kita.
kita juga bisa mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak bertindak menghakimi terhadap sesamanya. Tetapi yang penting di sini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, jika mungkin dengan roh rendah hati dan tidak menyinggung, kita dapat membantu dan mendorong orang itu serta memimpinya dengan roh lemah lembut. Pada saat yang sama kita harus menjaga diri sendiri supaya kita jangan dicobai. Meskipun orang Kristen seharusnya tidak menghakimi motif orang lain saat itu, Alkitab memberitahu kita bahwa suatu hari akan datang kita akan menghakimi dunia dan bahkan para malaikat. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 5. Suatu saat setelah Yesus kembali, Tuhan akan menunjukkan kepada kita motif mereka yang terhilang, baik manusia maupun malaikat, agar kita tahu bahwa Dia telah memperlakukan mereka dengan adil. Di dalam 1 Korintus 6 2 dan 3 dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi melalui renungan kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menghakimi orang lain. Kita mungkin bisa menghakimi orang lain pada saat Yesus datang yang kedua kali. Dan kita duduk bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat kesalahan-kesalahan dari orang lain. Tetapi dalam hal ini kita juga harus melihat diri kita. Apakah memang kita sudah pantas untuk menghakimi orang lain. Tetapi melalui renungan dan pelajaran dikatakan apa? Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini pelajaran dan suatu renungan yang sangat bagus sekali. Kiranya melalui renungan ini kita dapat menyadari dari kehidupan kita untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari kerja kita ini. Amin.